Di sebuah sudut sunyi Jalan Kembang Sore, Surabaya, berdirilah sebuah bangunan tua dengan papan kayu kusam bertuliskan Losmen Monggosareh. Rumah penginapan itu terlihat seperti tempat yang diabaikan waktu. Pohon-pohon beringin besar melingkari halaman depannya, akar-akarnya menjalar liar ke tanah berbatu. Angin malam berhembus melewati jendela-jendela berdebu, menghasilkan suara melengking seperti jeritan tertahan. Losmen itu lebih menyerupai bangunan berhantu, ketimbang tempat istirahat bagi para pelancong. Di sekitar Losmen, masyarakat hidup dalam kehati-hatian yang sudah mendarah daging. Mereka terbiasa menggantungkan janur kuning di depan rumah, membakar dupa setiap malam Jumat, dan membacakan mantra-mantra pelindung yang diwariskan turun-temurun. Tidak ada yang berani menatap lama ke arah Losmen itu, apalagi setelah matahari terbenam. Para sesepuh kampung sering bercerita tentang suara-suara langkah di lorong Losmen yang sepi, dan bayangan-bayangan yang menari di balik tirai kamar tak berpenghuni. Sejarah Losmen Monggosareh penuh dengan cerita kelam yang berbisik di antara warga. Konon, pemilik pertama Losmen itu, Raden Mas Tumenggung Kusumojoyo, pernah melakukan ritual pesugihan untuk membuat Losmen menjadi pusat keramaian. Ritual itu berhasil, tetapi dengan harga yang mengerikan. Dari generasi ke generasi, keluarga Kusumojoyo dikenal sebagai penjaga tradisi gelap tersebut. Dan Nurwindo Kusumojoyo, pemilik saat ini, hanyalah penerus terbaru dari lingkaran setan yang sudah berlangsung puluhan tahun. Dan Nurwindo, pria berusia senja dengan rambut memutih dan kulit keriput, sering terlihat duduk di teras Losmen sambil menghisap rokok kretek. Mata tuanya selalu menatap kosong ke jalan yang sepi, seolah-olah menunggu sesuatu yang hanya dia pahami. Warga mengatakan bahwa setiap malam Jumat Kliwon, ia pergi ke kuburan tua di belakang Losmen, membawa bungkusan kain putih yang tidak pernah dijelaskan isinya. Mereka yang pernah mencoba mengikuti langkahnya mengaku melihat sesuatu yang tidak wajar, sosok tinggi besar dengan mata merah menyala yang menjaga jalan masuk ke kuburan itu. Kehidupan di sekitar Jalan Kembang Sore berjalan lambat, hampir seperti terjebak dalam dimensi waktu yang berbeda. Warga mempercayai adanya kekuatan gaib lebih daripada logika. Karena itu, setiap gang kecil dihiasi sesajen, bunga kenongo, kemenyan, dan kepala ayam yang dipersembahkan untuk roh-roh penunggu. Anak-anak dilarang bermain terlalu dekat dengan Losmen, karena diyakini roh-roh penasaran mengintai, mencari tubuh baru untuk dihuni. Meskipun demikian, ada keanehan yang tidak bisa dijelaskan. Losmen Monggosareh selalu penuh pada malam-malam tertentu, meski tidak ada kendaraan yang terlihat berhenti di depannya. Lampu-lampu kamar menyala, dan suara-suara obrolan samar terdengar dari dalam. Namun, ketika pagi tiba, Losmen kembali sunyi. Tidak ada tamu yang terlihat keluar, hanya Dan Nurwindo yang berdiri di depan pintu, tersenyum dengan cara yang membuat bulu kuduk meremang. Mbah Kertosalim, sesepuh kampung Kembang Sore yang sangat dihormati warga, pernah memperingatkan bahwa Losmen itu bukan sekadar tempat persinggahan. Setiap tamu yang datang ke sana adalah jiwa yang belum tuntas urusannya di dunia ini, katanya suatu malam saat warga berkumpul di balai desa. Dan Nurwindo telah memanggil mereka dengan cara yang tidak semestinya. Pesan spiritualnya itu disampaikan Mbah Kertosalim dengan tatapan tajam pada warga yang ada di depannya, sehingga membuat suasana menjadi mencekam. Adat dan budaya masyarakat setempat semakin memperkuat aura mistis di sekitar Losmen. Setiap acara besar, seperti selamatan desa atau hari-hari besar agama, selalu disertai ritual khusus untuk mengusir energi negatif. Namun, meski usaha itu dilakukan berulang kali, Losmen Monggosareh tetap berdiri kokoh, seperti menantang usaha manusia untuk melawannya. Dalam keheningan malam, Losmen itu seperti makhluk hidup. Desahan angin terdengar seperti bisikan, dan setiap sudut bangunan menyimpan bayangan yang terasa mengawasi. Para warga hanya bisa berharap, Losmen itu tidak memilih mereka sebagai korban berikutnya. Namun, satu hal pasti, siapapun yang mencoba menggali rahasia di balik dinding Losmen itu, tidak akan pernah keluar dengan selamat. Jalan Kembang Sore menyimpan rahasia gelap yang mengintai dalam bayangan. Dan bagi mereka yang cukup berani untuk melangkah ke dalam Losmen Monggosareh, jalan keluar mungkin bukan lagi pilihan. Sebelum video cerita horor ini berlanjut, ada baiknya para sahabat untuk memberikan subscribe, like dan menyebarkan video ini, sehingga memotivasi kami untuk membuat cerita video yang lebih menyeramkan, menakutkan, menarik, dan memberikan pesan-pesan positif dalam berkehidupan. Sebagai informasi tambahan, cerita horor rahasia kelam penglaris Losmen Monggosareh ini merupakan kisah nyata yang kami adaptasi dengan nama para tokoh dan lokasi peristiwa yang dikaburkan untuk menghormati para keluarga terkait yang saat ini masih hidup. Dan, selamat menonton. Malam itu,
dan Nurwindo Kusumojoyo duduk termenung di kursi kayu tua di teras losmen Monggosareh. Rokok kretek di tangannya hampir habis, tapi pikirannya jauh lebih suram daripada abu yang jatuh di lantai. Sudah berbulan-bulan losmen warisan keluarga yang dikelolanya itu tidak kedatangan tamu, hanya suara serangga malam dan gemerisik daun beringin yang menemaninya. Losmen itu seperti mati, sama seperti kisah kelam yang menyelimutinya. Aku tidak bisa terus begini, igumam dan Nurwindo pada dirinya sendiri. Usianya yang senja membuatnya tak mampu lagi bekerja keras. Sumber penghasilan untuk membiayai kebutuhan keluarganya hanya dari losmen ini. Ironisnya losmennya sepi tamu yang menginap, karena reputasinya di masyarakat yang menyeramkan. Banyak warga sekitar yang masih sering membahas tentang banyaknya kematian misterius di losmen itu. Salah satu kisah kelam kematian misterius di kamar nomor 5, tempat seorang tamu ditemukan tergantung tanpa alasan jelas. Ketika hari semakin larut, pikiran dan Nurwindo semakin gelap. Malam itu, ia memutuskan untuk menemui seseorang yang direkomendasikan seorang kenalannya, seorang dukun tua bernama Mbah Sri yang tinggal di wilayah desa Tandes. Konon, Mbah Sri dikenal memiliki kemampuan menyelesaikan masalah seseorang dengan cara yang tidak biasa. Desas-desus tentang kekuatannya sudah lama terdengar, tetapi banyak yang takut untuk mendekatinya. Dengan langkah berat, dan Nurwindo meninggalkan losmennya menuju rumah Mbah Sri. Perjalanan malam itu terasa mencekam. Jalan yang dilalui sangat sunyi, tidak hanya itu sepanjang perjalanan sering mendengar suara-suara aneh yang membuat bulu kuduk siapapun akan berdiri. Setiap bayangan dari pohon-pohon sepanjang perjalanannya terlihat seperti sosok-sosok yang mengintai. Angin dingin membuat tubuh tuanya gemetar, tapi ia tetap melanjutkan perjalanan dengan Honda bebek tuanya. Rumah Mbah Sri terletak di ujung desa, dikelilingi pagar bambu yang sudah lapuk. Di depan rumah, sebuah lampu minyak kecil bergoyang-goyang tertiup angin, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak di dinding. Saat dan Nurwindo mengetuk pintu, suara derit pintu membuat bulu kuduknya berdiri. Pintu itu terbuka perlahan, memperlihatkan sosok Mbah Sri yang kurus dengan mata tajam seperti elang. "Aku tahu kau akan datang," kata Mbah Sri dengan suara parau. Tanpa menunggu jawaban, wanita bertubuh sedikit bongkok dengan wajah penuh keriput itu, mempersilakan dan Nurwindo masuk. Di dalam rumah itu, bau kemenyan menusuk hidung. Dindingnya dipenuhi kain hitam dan berbagai jimat yang tergantung. Suasananya seperti membawa dan Nurwindo ke dunia lain. Setelah mendengarkan keluh kesah dan Nurwindo, Mbah Sri mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil dari balik meja. Di dalamnya terdapat segenggam tanah, selembar kain putih, dan beberapa bunga kering. "Kamu harus melakukan ritual sendiri di losmenmu itu," ujar Mbah Sri. "Tapi ingat, ritual ini tidak gratis. Setiap bulan purnama, kau harus menyerahkan sesuatu yang berharga. Jika tidak, konsekuensinya lebih buruk dari yang bisa kau bayangkan." Dan Nurwindo ragu sejenak, tetapi bayangan bangkrut dan hidup miskin membuatnya mengabaikan nalarnya. Ia setuju. Mbah Sri kemudian memberinya petunjuk rinci tentang ritual itu, membaca mantra tertentu di kamar nomor 5, tempat tragedi terdahulu terjadi, sambil menyalakan lilin hitam yang terbuat dari lemak manusia. Malam itu, dan Nurwindo kembali ke losmen dengan perasaan campur aduk. Ritual tersebut harus dilakukan tepat pada tengah malam, ketika semua roh berkeliaran. Ia mengatur segalanya sesuai instruksi, menyiapkan lilin hitam dan tanah dari kotak kayu yang diberikan Mbah Sri. Ketika jam dinding tua di losmen berbunyi 12 kali, dan Nurwindo mulai membaca mantra dengan suara gemetar. Saat lilin dinyalakan, api kecilnya tampak aneh. Cahaya lilin itu bukan kuning biasa, melainkan merah seperti darah. Tiba-tiba, udara di kamar menjadi dingin, dan suara langkah kaki terdengar di lorong. Dan Nurwindo berhenti sejenak, tetapi suara itu semakin dekat. Pintu kamar yang tadinya tertutup rapat, perlahan terbuka, memperlihatkan bayangan samar di baliknya. Dengan napas tertahan, dan Nurwindo melanjutkan mantranya. Suara langkah itu menghilang, digantikan bisikan-bisikan aneh di telinganya. "Kau telah memanggil kami," bisik suara itu, dingin dan tajam. Bisikan itu membuat dan Nurwindo menggigil, tetapi ia tahu tidak ada jalan kembali. Ritual ini harus selesai. Saat mantra selesai dibaca, lilin itu padam dengan sendirinya, dan kamar menjadi gelap gulita. Namun, keheningan itu tidak berlangsung lama. Dari sudut ruangan, terdengar suara tawa yang perlahan berubah menjadi jeritan pilu. Bayangan-bayangan mulai bermunculan di dinding, menari-nari dengan gerakan mengerikan. Dan Nurwindo menutup matanya, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Keesokan paginya, losmen Monggosareh terlihat berbeda. Kamar-kamar yang tadinya kosong kini penuh dengan tamu.
suara obrolan terdengar dari lorong, dan aroma kopi pagi menyebar di udara. Tetapi ada sesuatu yang aneh. Tidak ada kendaraan yang parkir di depan losmen. Selain itu, wajah para tamu tampak pucat dengan mata kosong yang tidak pernah berkedip. Dan Nurwindo merasa lega, losmennya kini hidup kembali. Uang sewa kamar yang berlebih mengalir deras ke meja kasirnya, tetapi ia tidak menyadari jika sesungguhnya ritual yang dilakukan telah membuka pintu bagi sesuatu yang jauh lebih gelap daripada kebangkrutan ekonomi. Kehancuran sudah diambang pintu, hanya menunggu waktu untuk menunjukkan wajah aslinya. Pagi itu, dan Nurwindo duduk di meja resepsionis, memperhatikan suasana losmen yang mendadak berubah. Kamar-kamar yang sebelumnya kosong kini penuh dengan tamu. Wajah-wajah baru bermunculan di lorong, tetapi mereka semua terlihat aneh. Kulit mereka pucat seperti tidak pernah terkena sinar matahari, dan mata mereka kosong seperti tanpa jiwa. Ini pasti hasil ritual itu, pikir dan Nurwindo, merasa lega sekaligus cemas. Yang penting losmen ini ramai lagi. Ia mencoba mengabaikan firasat buruknya. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres tengah berlangsung di losmennya. Saat malam tiba, dan Nurwindo mulai mendengar suara-suara aneh. Langkah kaki terdengar di lorong, tetapi ketika dilihat, ternyata lorong itu kosong. Lalu ada suara tawa pelan dari kamar nomor 5, kamar yang dulu terkenal angker. Semua tanda-tanda aneh itu, ia yakinkan dirinya hanya imajinasinya saja, tetapi suara itu terdengar lagi, lebih keras kali ini. Ketika dan Nurwindo memberanikan diri mengetuk pintu kamar nomor 5, suara tawa mendadak hilang. Saat mengintip dari celah pintu yang sedikit terbuka, ternyata kamar itu gelap gulita, meskipun diakini sudah menyalakan lampunya pagi tadi. Tidak hanya itu, dari kamar tersebut juga tercium aroma anyir, yang membuatnya mundur sambil menahan napas. Ah, mungkin tamunya sedang keluar, gumamnya untuk menenangkan diri. Namun, ia tidak ingat ada tamu yang check-in di kamar nomor 5 itu. Keesokan harinya, dan Nurwindo mencoba berbicara dengan beberapa tamu. Yang didapatkan, para tamu losmennya hanya menjawab dengan anggukan atau gumaman pelan, seolah tidak ingin berbicara lebih. Selain itu, para tamu losmennya juga tidak pernah terlihat makan atau keluar losmen. Bahkan, kamar mereka tetap gelap, meski hari sudah siang. Hal yang paling membuat dan Nurwindo merinding, adalah bayangan-bayangan yang sering melintas di lorong. Ia yakin melihat seseorang berjalan melewati lorong, tetapi saat dikejar, bayangan itu menghilang. Di malam lainnya, ia mendengar suara langkah kaki menaiki tangga menuju lantai 2, tetapi ketika diperiksa, tangga itu kosong. Suasana semakin mencekam ketika tamu-tamu mulai menunjukkan perilaku aneh. Seorang tamu wanita terlihat berdiri di depan cermin selama berjam-jam, tidak bergerak sedikit pun. Saat dan Nurwindo mencoba memanggilnya, wanita itu hanya menoleh perlahan, dengan senyum tipis yang membuat darahnya membeku. Di malam lain, seorang pria terlihat berjalan keluar kamar dengan gerakan kaku, seperti boneka yang ditarik benang. Dan Nurwindo mencoba mengikuti, tetapi pria itu menghilang begitu saja di tikungan lorong. Apa aku sudah gila? Dipikirnya sambil memegangi kepala. Ia mulai merasa keputusan melakukan ritual penglaris itu adalah kesalahan besar. Namun, setiap kali berpikir menghentikannya, bayangan kebangkrutan kembali menghantui. Suara-suara aneh kian sering terdengar. Ketukan di pintu kamar yang tidak dihuni, bisikan di telinga saat lorong sepi, hingga suara tangisan pelan yang seolah berasal dari dinding losmen. Dan Nurwindo tidak tahu harus berbuat apa. Setiap malam, ia hanya bisa duduk di kursinya, berharap pagi datang lebih cepat. Namun, pagi pun tidak membawa ketenangan. Ia mulai memperhatikan beberapa tamu tidak pernah check out. Nama mereka tetap tercatat di buku tamu, tidak ada tanda-tanda mereka bersiap meninggalkan losmen. Anehnya, kamar mereka tetap bersih, seperti ada yang membersihkannya. Dan Nurwindo mencoba mencari penjelasan dari Mbah Sri, tetapi dukun itu tidak bisa dihubungi. Rumahnya kosong dan para tetangganya mengatakan, Mbah Sri sering menghilang tanpa jejak. Tak pelak lagi, perasaan takut mulai menyergap dan Nurwindo, tetapi ia tidak tahu harus berbicara dengan siapa. Suatu malam, ia memutuskan berkeliling losmen dengan senter. Saat melewati kamar nomor 5, ia mendengar suara bisikan. Ketika membuka pintunya, ia melihat sosok samar duduk di kursi kamar, menatapnya dengan mata merah menyala. Dan Nurwindo terjatuh, dan ketika bangun berdiri, sosok itu sudah hilang, tetapi aroma anyir masih terasa di udara. Rasa takut dan rasa bersalah mulai menghantui dan Nurwindo. Ia sadar tamu-tamu itu bukan manusia biasa, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara menghentikan semua ini. Satu hal yang pasti, losmen Monggosareh mungkin telah kembali hidup, tetapi dengan harga yang terlalu mahal.
Arga Mandrawata, seorang jurnalis investigasi dari Harian Pendulum, duduk di depan layar laptopnya, membaca ulang berita tentang Losmen Monggosareh. Kebangkitan mendadak losmen tua di Jalan Kembang Sore itu memicu rasa ingin tahunya. Dengan reputasi sebagai penulis artikel misteri terbaik, Arga merasa berita ini merupakan tantangan yang tidak bisa dilewatkan. Losmen ini punya sesuatu yang menarik, gumamnya sambil menyesap kopi dingin dalam gelas di sebelah laptopnya. Karena itu, ia memutuskan untuk menginap di losmen itu, meskipun teman-temannya sekantor memperingatkan tentang cerita menyeramkan yang menyelimuti tempat itu. Malam pertama di losmen, Arga tiba dengan koper kecil. Dan Nurwindo menyambutnya dengan senyum yang tampak dipaksakan. "Selamat datang Pak Arga. Kami senang Anda memilih menginap di sini." Namun, tatapan dan Nurwindo dalam penilaian sekilas Arga, disimpulkan menyimpan sebuah rahasia yang berat. Ketika memasuki kamarnya, Arga merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Ia memeriksa setiap sudut, tetapi tidak menemukan apa-apa. Malam itu, ia tidur dengan lampu menyala, tapi suara langkah kaki di lorong membuatnya sulit memejamkan mata. Langkah itu berhenti di depan pintunya, lalu terdengar ketukan pelan. Arga menahan napas, tapi saat membuka pintu, ternyata tidak ada siapa-siapa. Keesokan harinya, Arga mulai menelusuri sejarah losmen. Ia mengunjungi perpustakaan kota, dan menemukan banyak artikel lama tentang kematian-kematian misterius di losmen itu. Salah satu kasus paling mengerikan adalah seorang tamu yang ditemukan tewas dengan mata melotot, seolah melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Semakin dalam menyelidiki, Arga menemukan pola yang mencurigakan. Setiap kematian tamu losmen itu selalu terjadi pada malam bulan purnama. Para korban semuanya meninggalkan tanda-tanda aneh, tubuh mereka kaku dengan ekspresi ketakutan, dan tidak ada penyebab kematian yang jelas. Arga kembali ke losmen dengan kepala penuh pertanyaan. Malam itu, ia mencoba berbicara dengan tamu-tamu lain, tetapi mereka semua terlihat enggan berinteraksi. Salah satu tamu hanya menatapnya dengan mata kosong, sementara yang lain berlalu tanpa sepatah kata. Di lorong, Arga melihat bayangan seseorang memasuki kamar nomor 5. Dengan rasa penasaran, ia mengikuti bayangan itu, tetapi kamar itu terkunci rapat. Sementara aroma anyir dari kamar itu sangat menyengat hidung, sehingga membuat perutnya mual. Ketika menoleh, lorong itu kosong, meskipun diakini baru saja melihat seseorang di sana. Malam berikutnya, Arga mencoba merekam suara di losmen, menggunakan perangkat perekam canggih yang dibawa dari kantornya. Ketika memutar ulang hasil rekamannya, ia mendengar suara bisikan yang tidak terdengar sebelumnya. "Pergi dari sini, jangan ganggu kami." Suara berulang-ulang itu membuat bulu kuduknya berdiri. Puncak ketegangan terjadi saat Arga menemukan buku tamu lama di laci meja resepsionis. Di sana tercatat nama-nama tamu yang pernah menginap, tetapi banyak di antaranya tidak pernah check out. Nama-nama itu cocok dengan daftar korban yang ditemukan di arsip perpustakaan. Apa mereka masih di sini? Pikir Arga, matanya menatap kosong ke buku itu. Ia merasa seperti diawasi, dan benar saja, ketika menoleh, ia melihat bayangan berdiri di ujung lorong. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatapnya dengan mata merah menyala. Arga segera kembali ke kamarnya, tetapi pintunya sulit dibuka, seperti ada yang menahannya dari dalam. Ketika akhirnya pintu terbuka, ia terkejut melihat kamarnya berantakan, meskipun diakini meninggalkannya dalam keadaan rapi. Malam itu, diputuskan menghubungi koleganya, tetapi ponselnya kehilangan sinyal. Arga mulai merasakan losmen ini bukan sekadar tempat biasa. Ia mulai menyadari bahwa setiap sudutnya menyimpan rahasia kelam yang mengancam nyawanya. Di tengah malam, Arga terbangun oleh suara pintu yang terbuka sendiri. Saat melihat ke arah pintu, sosok hitam berdiri di sana, hanya beberapa meter darinya. Sosok itu perlahan mendekat, dan Arga hanya bisa mematung, merasakan hawa dingin semakin menusuk. Ketika ia akhirnya berteriak, sosok itu menghilang seperti asap. Namun, suara bisikan tetap terdengar di telinganya, seperti peringatan dari dunia lain. Arga tahu ia sudah terlalu jauh masuk ke dalam rahasia losmen Monggosareh, sehingga tidak ada lagi jalan untuk keluar. Malam itu, Arga memutuskan kembali berbicara dengan tamu-tamu losmen. Dengan hati-hati, ia mendekati seorang pria tua yang duduk termenung di lobi. Pria itu mengenakan jas usang dan topi fedora, yang tampak seperti dari zaman kolonial. Ketika Arga mencoba berbicara, pria itu hanya menoleh dengan tatapan kosong sebelum akhirnya bergumam pelan, "Aku tidak pernah dapat pulang." Kata-kata itu membuat bulu kuduk Arga berdiri. Ia memutuskan mencari tamu lain yang lebih kooperatif. Di sudut lorong,
ia melihat seorang wanita muda mengenakan kebaya merah dan berjarik batik gaung. Rambutnya terurai panjang, tapi wajahnya yang cantik terlihat pucat. "Permisi, bolehkah saya bertanya?" tanya Arga dengan sopan. Wanita itu tersenyum lemah. "Kamu pasti baru di sini," katanya. Suaranya lembut, tetapi ada nada dingin yang membuat Arga tidak nyaman. Wanita berkebaya merah itu mulai menceritakan kisahnya. Ia adalah seorang pengantin baru yang menginap di losmen ini bersama suaminya. Namun, malam pertama mereka berubah menjadi tragedi. Suaminya ditemukan tewas dengan wajah membiru. Mereka mengatakan suamiku tewas keracunan makanan, katanya dengan mata berkaca-kaca. "Tapi aku tahu kematian suamiku itu bukan kecelakaan." Arga merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar kecelakaan. Wanita itu tiba-tiba menghilang begitu saja, meninggalkan hawa dingin yang menusuk kulitnya. Merasa bingung, Arga kembali ke kamarnya untuk memproses informasi yang baru didapatkan. Namun, malam itu, ia mendengar suara tangisan dari kamar sebelah. Arga mendekati kamar itu dan mengetuk pintunya. Tidak ada jawaban. Ketika mencoba membuka pintu, pintu itu terbuka dengan sendirinya. Di dalam, ia melihat seorang pria gemuk dengan pakaian mewah sedang duduk di atas ranjang. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Harjo Santoso, seorang pedagang kayu. "Aku ditemukan tergantung di sini," katanya dengan nada datar. "Tapi aku tidak pernah melakukannya sendiri. Mereka yang melakukan." Kata-kata itu membuat Arga mundur beberapa langkah. "Mereka siapa?" tanyanya dengan suara bergetar. Namun, pria itu tidak menjawab. Sebaliknya, tubuhnya perlahan memudar hingga hanya menyisakan bayangan di dinding. Arga terdiam di tempat, tidak mampu mencerna apa yang baru saja terjadi. Semakin lama berbicara dengan para tamu, semakin jelas jika mereka semua adalah arwah. Mereka tidak hanya tinggal di losmen ini, mereka terjebak. Setiap kisah yang didengar memiliki pola sama, tragedi, kematian misterius, dan ketidakmampuan untuk pergi. Losmen ini seperti jebakan yang tidak pernah melepaskan penghuninya. Di malam ketiga, Arga memutuskan mengumpulkan bukti lebih banyak. Ia membawa kamera dan perekam suara untuk merekam apapun yang terjadi. Saat berjalan di lorong, terdengar ada suara langkah kaki mengikutinya, tetapi ketika menoleh, ternyata tidak ada siapa-siapa. Ia terus berjalan hingga sampai di ruang tamu losmen, di mana sosok-sosok bayangan berkumpul di sudut ruangan, seperti sedang berdiskusi. Arga memberanikan diri untuk mendekat. Ketika mencoba memotret, kamera di tangannya mati mendadak. Salah satu bayangan menoleh ke arahnya, memperlihatkan wajah tanpa mata yang membuat Arga terjatuh ke belakang. "Pergi kamu dari sini," dibentak sosok itu, suaranya seperti gemuruh petir yang jauh. Kembali ke kamarnya, Arga mendapati pintunya terbuka lebar. Di dalam kamar, terlihat seorang wanita parubaya dengan baju lusuh duduk di atas ranjangnya. "Aku dulu pembantu di sini," katanya tanpa melihat ke arah Arga. Ia bercerita tentang bagaimana para tamu selalu menjadi korban, tetapi ia tidak pernah tahu siapa dalangnya. "Yang aku tahu, losmen ini haus darah." Arga mencoba menenangkan dirinya. Ia merekam wawancara dengan wanita itu, tetapi ketika memutar ulang rekamannya, suara wanita itu berubah menjadi tawa menyeramkan yang menggema di seluruh ruangan. Lampu kamarnya berkedip-kedip, dan bayangan besar muncul di dinding, seperti ingin melahapnya. Arga berusaha melarikan diri, tetapi lorong losmen terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap pintu yang dilewati terbuka sedikit, memperlihatkan wajah-wajah pucat menatapnya dengan pandangan kosong. Ketika sampai di pintu keluar, ia menemukan Danurwindo berdiri di sana dengan senyum dingin. "Kamu sudah tahu terlalu banyak, nak," katanya pelan. Seketika, Arga merasa seluruh tubuhnya kaku. Ia tidak bisa bergerak, dan hawa dingin merayap dari kakinya ke kepala. Losmen Monggosareh kini bukan hanya tempat penuh misteri, tetapi jebakan maut yang tidak akan pernah melepaskannya. Ia sadar, para tamu tak diundang ini hanya permulaan dari mimpi buruk yang lebih besar. Danurwindo duduk di ruang tamu losmen dengan tatapan kosong. Kopinya dingin, tak tersentuh. Malam itu terasa berbeda, lebih dingin dari biasanya. Angin yang berhembus membawa aroma anyir yang entah dari mana datangnya. Dalam kesunyian itu, suara langkah berat terdengar mendekat, tetapi tak ada siapapun di sana. Sejak tamu-tamu losmen itu mulai menunjukkan wajah asli mereka, Danurwindo dihantui ketakutan yang tak terlukiskan. Ia tak bisa tidur. Setiap kali mencoba memejamkan mata, bayangan wajah tamu-tamu itu muncul. Mata mereka kosong, bibir pucat tersenyum aneh. Mereka berdiri di ujung tempat tidurnya,
menatap tanpa suara. Puncaknya ketika mendengar suara ketukan di pintu kamar yang seharusnya kosong. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu dan mendapati seorang tamu perempuan berdiri di sana. Wajahnya pucat, tubuhnya basah seperti habis disiram air. "Kenapa kau biarkan aku mati?" tanyanya dengan suara parau. Dan Nurwindo menjerit dan menutup pintu dengan paksa. Namun, ketika kembali menoleh, perempuan itu sudah berdiri di belakangnya. Hari demi hari, kehadiran makhluk-makhluk menyeramkan itu semakin nyata. Dan Nurwindo mulai merasa losmen ini tidak lagi berada di dunia manusia sepenuhnya. Lorong-lorongnya seperti tak berujung, penuh dengan suara jeritan dan tangisan. Cermin-cermin di losmen memantulkan bayangan-bayangan yang bukan milik pengunjung maupun dirinya. Pada suatu malam, Dan Nurwindo bermimpi bertemu dengan Mbah Sri. Namun, kali ini bukan di tempat ritual, melainkan di tengah hutan gelap yang dipenuhi pohon-pohon tua. Wajah Mbah Sri yang biasanya penuh senyum misterius kini tampak menyeramkan. "Danur, waktumu hampir habis. Kau tahu harga pesugihan ini kan?" Suaranya menggema, terdengar seperti banyak orang berbicara sekaligus. "Kau adalah tumbal terakhir. Losmen ini akan menelanmu." Dan Nurwindo terbangun dengan keringat dingin membanjiri tubuhnya. Ia memutuskan mengakhiri semua ini dengan membakar beberapa kamar losmen untuk menghentikan kehadiran tamu-tamu gaib. Namun, api yang dinyalakan justru mati begitu saja, seperti ada kekuatan tak kasat mata melindungi losmen itu. Pada malam berikutnya, Dan Nurwindo mulai mendengar bisikan-bisikan aneh dari dinding losmen. "Kembalikan kami, kembalikan nyawa kami." Suara itu menggema, semakin lama semakin keras. Ia mencoba menutup telinganya, tetapi suara itu masuk langsung ke kepalanya, membuatnya hampir gila. Tak hanya suara, tubuh Dan Nurwindo pun mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Bekas luka kecil muncul di sekujur tubuhnya, seperti gigitan binatang. Setiap malam, rasa sakit itu kian menjadi-jadi, hingga dirinya sulit berjalan. Dalam keputusasaan, Dan Nurwindo mencoba mencari Mbah Sri. Ia kembali ke rumah sang dukun, tetapi rumah itu kosong, seolah-olah tidak pernah ada siapapun yang tinggal di sana. Namun, di tengah ruangan, ada sebuah cermin besar yang memantulkan wajahnya sendiri. Wajah yang sudah tak lagi seperti manusia, penuh dengan guratan dan mata yang hampir hilang cahayanya. Losmen itu kini benar-benar menjadi tempat kutukan. Para tamu yang datang semakin banyak, tetapi semuanya adalah arwah penasaran. Dan Nurwindo sering mendengar mereka bercakap-cakap, membicarakan kematian mereka, seolah-olah losmen itu adalah tempat pertemuan para roh. Di puncak kehancurannya, Dan Nurwindo melihat sesuatu yang tak pernah dibayangkan. Wajah para tamu kini menyerupai wajah-wajah keluarganya yang sudah lama meninggal. "Kami menunggumu Danur," suara-suara itu bergema, membuatnya kehilangan akal sehat. Ia mencoba kabur dari losmen, tetapi setiap kali melangkah keluar, justru kembali ke pintu depan losmen. Sore itu di sebuah warkop di kampung dekat losmen Monggosareh, Arga merasa napasnya tercekat ketika Mbah Kertosalim, sesepuh kampung Kembang Sore yang sangat dihormati warga, mulai berbicara dengan suara lirih. Losmen itu sudah jadi kutukan sejak kakek buyut Dan Nurwindo pertama kali melakukan penglarisan, katanya sambil menatap tajam. Setiap tamu yang mati di sana adalah tumbal, dan jiwa mereka terikat untuk selamanya. Arga mencatat semua yang didengar dengan teliti. Informasi ini semakin membuat bulu kuduknya meremang. Ia juga diberitahu adanya catatan kuno yang memuat detail ritual penglaris yang dilakukan kakek buyut Dan Nurwindo. Dengan bersemangat, Arga kembali ke losmen, namun di depan pintu kamarnya tergeletak sebuah kitab kecil yang terlihat tua dan rapuh bersampul kulit. Dalam kitab itu, Arga menemukan sebuah mantra dan perjanjian dengan entitas gelap. Semakin dalam membaca, semakin jelas penglarisan yang dilakukan kakek buyut Dan Nurwindo melibatkan pengorbanan darah, atau jiwa manusia sebagai tumbal. Malam itu, Arga mencoba memperingatkan Dan Nurwindo yang ditemukan di meja resepsionis. Tapi, lelaki tua itu tertawa sinis. "Kamu tidak tahu apa-apa anak muda," ujarnya dengan nada dingin. Tanpa ritual itu, losmen ini sudah lama menjadi debu. Kekayaan membutuhkan pengorbanan. Namun, Arga menyadari ada sesuatu yang berubah dalam sikap Dan Nurwindo. Matanya merah, dan tubuhnya terlihat lebih ringkih dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Seolah-olah losmen itu sendiri menghisap hidupnya. Pada malam yang sama, Arga mencoba keluar dari losmen. Ia merasa ada yang tidak beres, mungkin nyawanya dalam bahaya. Namun, setiap pintu yang coba dibuka tiba-tiba terkunci kembali. Lorong-lorong yang dulu dihafal, kini terasa asing, seperti berubah-ubah bentuk.
Losmen itu seperti labirin yang hidup, mengurungnya di dalam. Suara-suara mulai terdengar dari dinding losmen. Jeritan, bisikan, dan suara langkah kaki yang berat menggema di sepanjang lorong. Arga merasa jantungnya hampir meledak saat sebuah bayangan hitam melintas cepat di ujung koridor. Ia berbalik, hanya untuk mendapati bayangan itu kini ada di belakangnya. Ia berlari menuju kamarnya, tetapi sosok-sosok tamu berwajah pucat berdiri di lorong, menatapnya tanpa ekspresi. Mereka seperti menghalangi jalannya, membuat Arga terpojok di salah satu sudut. "Pergilah pergi," teriak Arga, tetapi makhluk-makhluk itu hanya diam, seolah-olah menikmati ketakutannya. Di tengah kepanikan, Arga mencoba membaca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Naas, dan ayat kursi untuk menenangkan dirinya, juga melakukan perlawanan dengan kekuatan ilahiyah. Namun, suasana mencekam itu tak kunjung reda. Lampu-lampu mulai berkedip, dan suara Mbah Sri bergema di udara, meskipun fisiknya tidak ada di sana. "Kamu tidak seharusnya ikut campur urusan ini. Mereka semua sudah menjadi milikku." Arga mulai menyadari bahwa tidak ada cara mudah untuk keluar dari tempat itu. Ia mengingat catatan kuno yang ditemukan, terutama satu bagian yang menyebutkan tentang ritual pelepasan. Ritual itu memerlukan pengorbanan besar, tetapi bisa menghentikan kutukan losmen. Dengan keberanian yang tersisa, Arga memutuskan kembali ke kamarnya untuk membaca lebih dalam tentang tata cara ritual itu. Namun, saat membuka pintu, ia terkejut melihat ruangan itu penuh dengan darah. Di tengah kamar, ada sosok menyerupai Danurwindo, tetapi wajahnya berubah mengerikan, dengan mata kosong dan senyum yang terdistorsi. "Kamu ingin menghentikannya?" Suara Danurwindo terdengar seperti bergema dari dua dimensi. "Tidak semudah itu. Aku sudah memberikan nyawa terakhirku untuk losmen ini." Arga mencoba melarikan diri, tetapi sosok Danurwindo menghantamkan tongkat kayu ke lantai. Getaran keras itu membuat seluruh losmen bergetar. Dinding-dindingnya mulai merekah, dan suara arwah penasaran semakin keras, seperti meronta-ronta untuk bebas. Malam itu, Arga menyadari, waktunya tidak banyak. Ia harus memilih, melawan kekuatan gelap losmen, atau menjadi bagian dari kutukannya. Dengan napas yang semakin berat, ia mempersiapkan dirinya untuk langkah berikutnya, sebagai perjuangan hidup dan mati dengan kekuatan ilahiyah yang menciptakan dan mengatur alam semesta dan seisinya. Pada malam puncak bulan purnama, suasana di losmen Monggosareh begitu mencekam. Udara terasa berat, seperti menekan dada siapapun yang berada di dalam losmen itu. Di dalam kamar, Arga yang melakukan persiapan perlawanan, mendengar suara gemuruh aneh dari bawah tanah. Lantunan suara jeritan, tangisan, dan tawa mengerikan mulai terdengar dari setiap sudut losmen, membuat bulu kuduknya meremang. Danurwindo yang kini telah menjadi bagian dari kegelapan penguasa penglaris losmen, duduk di meja resepsionis dengan senyum menyeramkan. Tamu-tamu yang biasa memenuhi losmen telah berubah menjadi sosok-sosok menakutkan. Wajah mereka penuh luka, mata kosong tanpa berkedip. Mereka berdiri diam di lorong, menunggu saat yang tepat menyeret Danurwindo sebagai makhluk penghuni kegelapan. Mbah Sri muncul di cermin besar yang tergantung di ruang tamu. Sosoknya semakin menyeramkan, dengan mata hitam pekat dan senyuman penuh dosa. "Kau sudah tahu akhir dari semua ini, Danur. Penglarisan yang kau minta harus kamu bayar. Setelah menjadi bagian dari kegelapan, malam ini saatnya kau menjadi penghuni kegelapan," kata Mbah Sri dengan suara serak yang bergema di seluruh ruangan. Ketika jam menunjukkan tengah malam, lantai losmen mulai bergetar. Tiba-tiba, dinding-dinding losmen retak, mengeluarkan suara berderak seperti rintihan. Arwah-arwah yang selama ini terperangkap mulai keluar dari kamar-kamar losmen, melayang dengan tatapan penuh dendam. Mereka mengelilingi Danurwindo yang duduk di meja resepsionis dengan lutut gemetar hebat. Arga yang menyaksikan kejadian itu dari celah pintu, merasa tak punya pilihan lain. Ia harus menghentikan kutukan ini. Dengan cepat, ia mengambil botol bensin dari tasnya, yang sudah disiapkan sebelumnya sebagai upaya terakhir. "Maafkan aku, tapi ini satu-satunya cara," gumamnya sambil menuangkan bensin ke lantai kayu losmen. Sedangkan Danurwindo mulai diseret ke lorong terdalam oleh arwah-arwah itu. Mereka membawanya ke sebuah ruangan gelap yang tak pernah disadari keberadaan sebelumnya. Di dalam ruangan itu, terdapat altar kuno penuh lilin-lilin yang menyala sendiri. Danurwindo dipaksa berlutut di depan altar, bayangan Mbah Sri muncul di belakangnya. "Kini, jiwamu adalah milikku, Danur," kata Mbah Sri sebelum arwah-arwah itu menerkamnya. Jeritan Danurwindo menggema di seluruh losmen, mengguncang setiap sudut bangunan. Arga menyalakan api pada kain yang sudah direndam bensin. Dalam sekejap, api mulai melahap losmen itu.
suara kayu terbakar bercampur dengan jeritan arwah-arwah yang marah. Mereka berusaha keluar, tetapi terperangkap kekuatan penglarisan yang selama ini mengikat mereka di tempat itu. Arga berlari sekuat tenaga keluar dari losmen, dengan api yang kian membesar di belakangnya. Sesampainya di luar, ia tersungkur di tanah, napasnya tersengal-sengal. Dari kejauhan, ia melihat losmen Monggosareh terbakar habis, memancarkan cahaya oranye ke langit malam yang gelap. Namun, belum selesai rasa lega yang dirasakannya, Arga merasakan tatapan dingin dari arah belakang. Ketika menoleh, ia melihat bayangan para arwah berdiri di pinggir jalan, menatapnya dengan tatapan penuh dendam. Mereka tidak berkata apa-apa, hanya berdiri diam seperti menyampaikan pesan, bahwa teror ini belum sepenuhnya berakhir. Pagi harinya, warga sekitar Jalan Kembang Sore terbangun oleh berita kebakaran besar. Mereka menemukan abu dan puing-puing losmen Monggosareh yang tersisa. Tidak ada yang berani mendekat, karena hawa dingin yang aneh menyelimuti tempat itu. Para sesepuh desa hanya menggelengkan kepala, menyadari kutukan lama akhirnya kembali menghantui mereka. Arga meninggalkan Surabaya dengan perasaan campur aduk. Meskipun selamat, bayangan arwah-arwah itu terus menghantui pikirannya. Setiap malam, ia bermimpi buruk, mendengar jeritan dan tawa mengerikan yang menggema di losmen itu. Jalan Kembang Sore kembali sunyi seperti sedia kala. Tidak ada yang berani melintasi jalan itu, apalagi mendekati lokasi bekas losmen. Puing-puing yang tersisa menjadi saksi bisu dari kehancuran yang terjadi. Beberapa orang yang penasaran mencoba mendekat, tetapi semuanya mengaku merasakan hawa berat yang membuat mereka sesak napas. Sementara, Mbah Sri yang terlihat berdiri di antara bayangan losmen yang terbakar. Dengan senyum sinis, ia menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan Jalan Kembang Sore dengan rahasia kelamnya yang tidak akan pernah terungkap sepenuhnya. Tamat.